Shalom Bapak Ibu, Saudara yang ada di rumah. Selamat bergabung dan sebentar kita akan sama-sama mengikuti ibadah penghayatan iman Pentakosta. Dan untuk itu kita bawa sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh kembali bersekutu secara virtual Tuhan. Dimanapun kami berada, kami bersekutu di dalam kasih Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang memberkati setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Bapa, memberkati semua yang menyaksikan maupun yang melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada saat ini, saya mau mengajak kalau ada orang-orang di samping kanan kirinya, bolehkah kita lemparkan senyuman terbaik ya? Kalau boleh senyumannya sampai kelihatan giginya. Dan kalau ternyata memang Bapak Ibu Saudara menyaksikan tayangan ini sendirian, boleh nggak kita tersenyum ke depan layar kaca kita atau di depan handphone kita? Karena saya percaya ada sukacita yang dirasakan karena Tuhan boleh ada beserta dengan kita. Amin. Mari Bapak Ibu, satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan, Engkau sanggup Tuhan. Selamanya Tuhan
Kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih di mana pada hari ini kami ada. Kami bisa berkumpul, kami bisa memuji Tuhan, dan sebentar kami bisa mendengarkan sebagian pada firman Tuhan. Itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, PIP bisa berjalan. Itu semua karena kekuatan Tuhan. PIP bisa berlangsung. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bapa, berbicaralah kepada kami. Karena kami, baik yang ada di sini, maupun yang ada di rumah, atau di mana saja berada, telah siap diberkati oleh kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Kita bersama-sama akan membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 dan dilanjut ayat yang ke-14. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah bisa membuka dan kita akan baca bersama-sama di dalam Roma 8 ayat 9 sampai 11 dan dilanjut ayat 14. Firman Tuhan berkata seperti ini, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur di mana tahun ini di tengah-tengah pandemi yang masih berjalan, kita masih diizinkan Tuhan untuk mengadakan penghayatan iman Pentakosta walaupun secara online. Kita patut bersyukur karena saya menyadari dan saya yakin melalui cara apapun berkat Tuhan akan kita nikmati. Berkat Tuhan akan menjadi sesuatu yang kita miliki pada hari ini. Tema firman Tuhan pada hari ini topiknya adalah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita tahu pada waktu Yesus mati, Dia bangkit. Pada waktu Yesus bangkit dan akhirnya Yesus naik ke sorga. Pada waktu Yesus naik ke sorga, akhirnya Roh Kudus dicurahkan. Bapak, Ibu, Saudara dan saya dari waktu ke waktu perlu memahami, perlu mendalami apa dan siapa Roh Kudus. Begitu banyak orang yang punya pandangan berbeda-beda. Pemahaman mengenai Roh Kudus perlu selalu diluruskan. Pemahaman mengenai Roh Kudus itu perlu disederhanakan. Untuk apa? Agar setiap orang Kristen, agar setiap Bapak Ibu Saudara dan saya
dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus tanpa keraguan. Makin kita mengenal siapa itu Roh Kudus, maka persekutuan saudara dan saya dengan Yesus itu makin akrab dan makin mesra. Pada saat ini banyak pelajaran mengenai Roh Kudus. Tentu pelajaran-pelajaran itu kadangkala membuat kita bertanya. Kadang-kadang pelajaran-pelajaran yang kita terima membuat kita sedikit bingung. Kok ada perbedaan di sana? Tetapi marilah kita mau belajar menikmati dengan iman yang sederhana. Menikmati dengan keyakinan. Alkitab memberitahu kepada saudara dan saya bagaimana Roh Allah adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Tuhan Yesus Kristus. Roh Kristus. Gereja Roh Kudus adalah gereja yang mau dipimpin dan diarahkan oleh kuasa Roh Kudus. Bagi kita sebagai orang yang percaya, jangan takut terhadap Roh Kudus. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, pada saat ini kita jangan takut kalau kita mengerti dan mempelajari tentang Roh Kudus. Karena kita tahu, makin kita mendalami, makin kita memahami, makin kita menikmati kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami sukacita. Kita akan mengalami damai sejahtera. Kita akan mengalami kemenangan di dalam hidup ini. Alkitab mencatat beberapa hal yang penting, yang untuk memberitahu kepada kita semua siapa itu Roh Kudus. Tadi kalau kita baca di dalam Roma 8 ayat 9 sampai 11, di sana dengan tegas mengatakan bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah. Miliki iman yang sederhana supaya kita tidak menjadi ruwet. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Dan Roh Kudus adalah Roh Yesus. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 6 dan 7. Ada firman Tuhan yang berkata seperti ini. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ini adalah pengalaman murid Tuhan. Pada itu mereka diingatkan oleh Roh Kudus supaya tidak pergi ke satu tempat. Dan kalimat yang lain, Roh Yesus adalah Roh Kudus. Ini membuat kita lebih yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus begitu luar biasa untuk kita. Saatnya untuk kita berkata, ya Tuhan, aku makin lebih mengerti. Aku makin lebih menghayati. Dan aku makin lebih menikmati persekutuan dengan Yesus. Tentu kita rindu pengalaman yang dialami oleh Paulus, dialami juga oleh saudara dan saya. Bagaimana Paulus berani berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana rasa kehidupan di dalam Paulus itu sungguh-sungguh tidak bisa dipisahkan antara kehidupan di dalam dirinya bersama dengan Tuhan, hidupnya bersama dengan Roh Kudus. Sudahkah kita menikmati persekutuan seperti yang dialami oleh Paulus? Sudahkah kita juga berani berkata pada saat ini, ya Tuhan, aku menyadari hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Kalau ada anak-anak Tuhan yang masih meragukan hal seperti ini, saya rindu dan saya berdoa supaya pada malam ini lebih mengerti, lebih memahami. Dengan iman yang sederhana, kita menyadari bahwa Roh Kudus adalah Roh yang kudus dan Roh yang menguduskan. Roh Kudus bukan Roh Kudis. Roh Kudus adalah Roh yang menguduskan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus,
Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan orang tersebut. Roh Kudus akan menguduskan hidupnya. Roh Kudus akan menyucikan hidup tubuhnya, hatinya, pikirannya. Karena ada firman Tuhan berkata, hendaklah kamu kudus, sebab aku kudus. Ini merupakan firman yang ditujukan kepada saudara dan saya pada saat ini. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita ikut Tuhan? Katanya kita anak Tuhan. Katanya kita orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi bagaimana pola pikir kita? Bagaimana tingkah laku kita? Bagaimana perbuatan kita? Apakah kita menunjukkan satu pribadi yang makin hari serupa seperti Kristus? Roh Kudus akan memimpin saudara dan saya ke arah yang sama, yaitu membawa hidup saudara dan saya serupa seperti Kristus. Kekudusan sesuatu yang seringkali sulit kita temukan pada saat sekarang ini. Karena tidak ada yang tahu. Karena dalam hati kita, hanya Yesus yang tahu tentang hati kita. Pikiran kita, hanya Yesus yang tahu. Seringkali kita mungkin ada di gereja. Mungkin seringkali kita ada di dalam ibadah. Tubuh kita ada di tempat ibadah. Tapi pikiran kita ada di tempat mana? Hati kita ada di mana? Roh Kudus adalah roh yang kudus dan menguduskan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang kudus bukan orang yang menyepi di dalam hutan yang sepi. Orang kudus bukan orang yang tinggal di gunung yang jauh daripada keramaian. Orang kudus bukan orang yang tinggal di kota kudus. Tapi orang kudus adalah orang yang membenci kejahatan dan mencintai kebenaran firman Tuhan. Orang kudus adalah orang yang membenci dosa dan mencintai kebenaran firman Allah. Seorang hamba Tuhan berkata seperti itu. Sudahkah kita mengasihi kebenaran firman Allah? Sudahkah kita membenci dosa? Kedua hal ini tidak bisa dilepaskan. Kalau kita berkata, Tuhan aku orang kudus di hadapan Tuhan. Dia hanya membenci dosa saja tapi tidak mencintai kebenaran firman Allah. Itu belum bisa disebut orang kudus. Kita yakin dan percaya. Roh Kudus tidak perlu kita ragukan lagi. Roh Kudus telah dicurahkan. Roh Kudus telah tinggal dan mengalir keluar di dalam kehidupan kita. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 itu hari Pentakosta. 2000 tahun yang lalu kurang lebih. Roh Kudus telah dicurahkan dan tinggal di dalam kehidupan orang-orang yang percaya pada waktu itu. Roh Kudus dicurahkan, tinggal dan mengalir keluar. Terjadi perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan murid-murid Tuhan pada waktu itu. Terjadi perubahan yang ajaib dalam kehidupan murid-murid Tuhan yang mengalami urapan perjanjian baru, berkat perjanjian baru. Murid-murid Tuhan sebelum mendapat urapan Roh Kudus, mereka di dalam mulut berkata, aku akan setia kepada Yesus. Aku akan setia dan taat kepada Yesus. Tetapi apa yang terjadi dalam faktanya? Di sini kita bisa belajar. Sebelum murid-murid Tuhan mendapat urapan Roh Kudus. Sebelum murid-murid Tuhan dikuasai oleh Roh Kudus. Sebelum murid-murid Tuhan mendapatkan Roh Kudus, mereka menjadi orang-orang yang ketakutan. Tidak berani. Apalagi pada waktu Yesus disalibkan dan mati.
Tetapi kita patut bersyukur. Ternyata Yesus penuh pengertian. Kita patut bersyukur karena Yesus mengerti sedalam-dalamnya keadaan murid-muridnya. Kemampuan manusia, kemampuan murid-murid Tuhan, kemampuan saudara dan saya terbatas. Kemampuan saudara dan saya semuanya ada limitnya. Di dalam kehidupan ini begitu banyak tantangan, persoalan. Hanya dengan pimpinan kuasa Roh Kudus kita akan bisa, kita akan mampu untuk mengatasi itu semua. Murid-murid Tuhan yang tadinya penakut, yang murid-murid Tuhan tadinya tidak lagi seperti tidak ada harapan, tapi akhirnya mereka berubah. Bukankah kita tahu di dalam Alkitab mengatakan Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Petrus berkata, aku tidak kenal dia. Aku tidak kenal dia. Aku tidak kenal Yesus, kata Petrus. Dia lari. Akhirnya ayam berkokok dan mengingatkan Petrus. Disitulah kita bisa melihat ketidakberdayaan daripada manusia. Ketidakberdayaan daripada manusia yang tidak mengandalkan pimpinan Roh Kudus. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Setelah urapan Roh Kudus ada di dalam kehidupan murid-murid Tuhan. Setelah hari Pentakosta terjadi pada mereka, kita bisa melihat perubahan yang ajaib. Petrus sekali khotbah, 3.000 orang bertobat. Petrus yang tadinya menyangkal Yesus 3 kali, sekali khotbah dia menyadarkan dan membawa jiwa untuk datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus adalah roh kemuliaan. Roh Kudus adalah roh kemuliaan. Kalau kita membaca dalam 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Ini membuat kita penuh dengan semangat dalam mengiring dan melayani Tuhan. Ini mengajak kita dan menggugah saudara dan saya semua untuk tetap setia kepada Tuhan. Walaupun ada penderitaan, walaupun ada masalah yang menimpa hidup kita, tetapi kita tahu roh kemuliaan akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Bukankah tidak sedikit pada saat ini anak-anak Tuhan mengalami penderitaan? Bukankah kita tahu pada waktu zaman Yesus hidup di dalam dunia ini dan zaman murid-muridnya, begitu banyak orang yang membenci Yesus dan murid-muridnya. Dan sampai saat ini pun tidak sedikit anak-anak Tuhan yang mengalami penderitaan karena dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di sini kita diingatkan, ada sesuatu yang indah, ada sesuatu yang disiapkan Tuhan untuk kita. Karena Roh Kudus adalah roh kemuliaan yang bisa membuat saudara dan saya walaupun menderita di dalam dunia ini, tapi sekali waktu kelak akan menerima kemuliaan yang disiapkan Tuhan untuk orang-orang yang setia dan taat sampai kepada akhirnya. Alkitab memberitahu juga kepada kita pada saat ini, Roh Kudus adalah roh yang memproses anak-anak Tuhan. Ini seringkali tidak disukai oleh orang Kristen. Karena yang namanya proses itu sesuatu yang tidak enak. Yang namanya proses itu ada perubahan yang tadinya tidak diinginkan terjadi. Itu namanya proses. Contoh, saya selalu ingatkah saudara,
Kalau Anda pemain musik tentu tahu ada satu alat musik tradisional yang ada di daerah Jawa Barat yang namanya suling. Suling terbuat dari bambu. Tahukah proses bagaimana suling itu jadi? Tentu kita tahu. Akan ada ahli pembuat suling akan mencari bambu. Bambu itu dipotong dan ranting-rantingnya dibuang. Setelah demikian diukur, dikasih lubang. Mungkin dengan lubang yang ada api supaya lubangnya itu bagus dan sebagainya. Dan setelah itu dilubangin, dipotong. Akhirnya menjadi sebuah alat musik yang kalau dimainkan dengan orang yang ahli, itu akan membuat satu suara yang merdu. Tahukah prosesnya? Tidak enak. Demikian juga dengan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan pada saat ini sedang diproses. Dan Roh Kudus memproses saudara dan saya. Karena apa? Karena pada waktu kita percaya kepada Tuhan, saudara itu berpindah dari hidup dalam daging, hidup dalam roh. Ini ada proses yang tidak enak. Saudara harus meninggalkan hidup kita yang lama. Kita harus meninggalkan kehidupan kita yang tadinya sudah nyaman. Sekarang diubah untuk hidup bersama dengan Tuhan. Keinginan daging berbeda dengan keinginan roh. Tapi kita bersyukur. Kita harus rela dibentuk oleh Roh Kudus. Saudara dan saya harus rela diarahkan oleh Roh Kudus. Walaupun itu sakit. Tapi percayalah. Apapun yang dilakukan oleh Tuhan. Apapun yang dilakukan oleh Roh Kudus. Proses itu pasti akhirnya mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Begitu indah proses daripada Roh Kudus. Karena itu akan membawa kita, membawa saudara dan saya untuk terus serupa seperti Kristus. Roh Kudus adalah roh kuasa. Saudara dan saya hidup di dalam dunia ini penuh dengan tantangan. Hidup di dalam dunia penuh masalah. Tuhan tahu. Karena Tuhan pada waktu memerintahkan murid-muridnya. Bukan untuk berjalan-jalan. Bukan untuk berleha-leha. Tapi untuk mengabarkan Injil. Kabar kesukaan kepada orang lain. Seperti domba ditempatkan di tengah-tengah serigala. Tuhan tahu dan Tuhan akan melengkapi itu semua dengan kuasa yang maha tinggi. Tuhan akan memberikan kuasa yang dahsyat itu kepada setiap anak-anaknya. Dan Roh Kudus adalah roh kuasa yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat dalam 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Ini jelas. Bukankah kita sering mendengar satu kesaksian? Bukankah kita sering mendengarkan anak-anak Tuhan menceritakan pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan? Waktu mereka diutus ke pedalaman. Waktu mereka diutus ke tempat-tempat yang baru. Mereka mendapatkan pimpinan Tuhan. Mereka mendapatkan kuasa yang luar biasa untuk sanggup menghadapi setiap tantangan yang ada pada waktu itu. Masalah-masalah muncul. Kuasa kegelapan dalam segala bentuk menghantam mereka. Kuasa kegelapan dalam segala bentuk yang mencoba menghalangi langkah gerak mereka. Mereka tetap taat. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Karena mereka tahu dan mereka menyadari Tuhan Yesus Kristus itu memberikan kepada kita Roh Kudus, bukan roh yang lemah. Tapi Roh Kudus yang penuh dengan kuasa. Dan kuasa itu bisa dinyatakan
dalam kehidupan orang-orang yang percaya untuk menunjukkan bahwa Yesus hidup dan kemuliaan Yesus akan dinyatakan di tengah-tengah orang yang belum percaya. Kuasa Tuhan akan terjadi untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa Yesus yang disembah oleh orang Kristen adalah Allah yang hidup dan benar, yang tidak pernah mengecewakan mereka. Roh Kudus, Alkitab memberitahu juga kepada kita. Roh Kudus adalah roh sukacita. Roma 14 ayat 17 berkata seperti ini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Makanya saya tidak heran kalau Paulus di dalam pelayanannya, walaupun dia dimasukkan ke dalam penjara, dia mengalami tantangan yang begitu banyak. Dia berfirman berulang kali, bersukacitalah. Sekali aku katakan, bersukacitalah. Itu bukan hanya sekadar slogan-slogan biasa, tapi merupakan isi hati daripada Paulus karena dia telah mengalami bagaimana Roh Kudus itu adalah roh sukacita. Sering kita mengalami tantangan seperti itu. Seringkali kehilangan sukacita dalam hidup ini. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang pada saat ini sudah kehilangan sukacita? Kembali kepada kebenaran firman Allah. Minta kekuatan daripada Roh Kudus supaya sukacita, damai sejahtera, penghiburan ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin pada saat ini sukacita Bapak Ibu hilang karena masalah pandemi COVID-19 yang membuat penghasilan kita berkurang. Membuat usaha kita tidak maju. Membuat begitu banyak masalah problema. Uang tabungan mulai menipis karena uang masuk tidak ada. Sukacita hilang. Tapi mari kita kembali. Yakini. Roh Kudus adalah roh sukacita. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Jemaat Yudea, Galilea, Samaria mengalami damai sejahtera dan mereka bertambah besar karena pertolongan daripada Roh Kudus. Apakah jemaat GGP Shalom makin merasakan pertolongan Roh Kudus untuk menciptakan, mendatangkan damai sejahtera dan sukacita pada saat ini? Sudah begitu lama kita tidak bertatap muka. Sudah berapa lama kita tidak bertegur sapa satu dengan yang lain. Mungkin hanya berapa persen yang bisa ketemu di gereja. Kita tidak tahu keadaan sebenarnya pada saudara-saudara kita. Tapi saya sebagai pelayan Tuhan, rindu supaya sukacita daripada Roh Kudus itu dialami dan dirasakan mulai hari ini. Dinikmati kembali oleh Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan acara ini. Bersyukur. Roh Kudus, roh adopsi. Roh Kudus adalah roh adopsi, di mana saudara dan saya patut bersyukur. Pada waktu saudara dan saya percaya kepada Tuhan, saudara dan saya disebut anak-anak Allah. Di dalam Roma 8 ayat 15 dan 16, firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita, saudara dan saya, adalah anak-anak Allah. Roh Kudus adalah roh adopsi. Ini kita patut bersyukur. Yang tadinya kita jauh daripada Tuhan menjadi dekat. Yang tadinya kita tidak disebut anak-anak Allah, sekarang kita menjadi anak-anak Allah.
menjadi satu keluarga besar karena telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus mempersatukan kita sehingga kita semua menjadi satu keluarga, keluarga besar Allah untuk membesarkan dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Satu berkat yang indah, satu berkat yang luar biasa yang seringkali tidak disadari oleh kita. Mungkin kita pernah mendengar ada anak-anak muda atau orang-orang yang berkata, "Aduh, alangkah indahnya kalau saya lahir di keluarga ya sebutkan pejabat yang kaya raya. Aduh, alangkah indahnya kalau saya lahir di keluarga itu. Aduh, alangkah indahnya kalau saya menjadi anak konglomerat itu. Rasa-rasanya apa yang saya perlukan pasti tercukupi." Apakah betul pernyataan seperti itu? Bukankah tidak sedikit orang-orang yang menjadi anak pejabat, mereka mengalami kekecewaan, mereka mengalami patah hati, mengalami patah semangat. Kenapa? Tidak jadi jaminan itu membuat kita bahagia. Tetapi sebenarnya, walaupun mungkin pada saat kita lahir dari keluarga yang sederhana, secara duniawi kita lahir di dalam keluarga yang sederhana. Tapi pada waktu kita percaya kepada Yesus, saudara dan saya menjadi anak-anak Allah. Status kita luar biasa. Yang tadinya jauh menjadi dekat. Karena apa? Karena Roh Kudus adalah roh adopsi. Alkitab memberitahu kembali kepada kita pada saat ini. Roh Kudus adalah roh hikmat. Roh Kudus adalah roh hikmat yang memberikan kepandaian kepada anak-anak Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, bagaimana Sadrah, Mesakh, Abednego dipimpin oleh Roh, sehingga mereka menjadi orang yang pintar. Mereka menjadi orang kepercayaan. Mereka menjadi orang yang selalu taat dan setia kepada Tuhan. Bisa memberikan jawaban dengan tepat. Bisa memberikan arahan yang benar. Bukankah kita juga melihat bagaimana murid-murid Tuhan pada waktu itu? Bagaimana mereka punya basic, sebenarnya pendidikan mereka sederhana. Latar belakang mereka kebanyakan sebagai nelayan. Tapi pada waktu mereka diurapi oleh Roh Kudus, mereka berhadapan dengan pejabat pembesar apapun, mereka bisa memberikan jawaban dengan tepat dan benar. Karena apa? Karena hikmat dari Roh Kudus menjadikan orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Hikmat daripada Tuhan menjadikan yang tadinya kita tidak bisa apa-apa menjadi orang yang bisa melakukan apa saja. Saudara, bukankah kita melihat banyak kejadian di dalam hidup ini? Bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan seseorang. Dia bukan pendidikan tinggi. Dia bukan orang yang punya kekayaan yang mewah. Tapi seringkali hikmatnya diperlukan oleh orang lain. Karena hikmat yang diberikan oleh Roh Kudus itu luar biasa. Akan memampukan kita untuk melihat masalah sampai detil. Dan untuk bisa mencari jalan keluar. Karena di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Roh Kudus, roh yang mampu mencari solusi yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus adalah roh hikmat. Andalkan Roh Kudus dalam kehidupanmu. Di dalam studimu. Di dalam pekerjaanmu, di dalam rumah tanggamu, di dalam pelayananmu. Saya yakin dan percaya masalah demi masalah makin hari makin kompleks. Tapi beserta dengan hikmat daripada Tuhan, hikmat daripada Roh Kudus, kita akan mampu menyelesaikan itu semua. Masalah bukan untuk kita hindari, tapi masalah untuk kita hadapi. Bukan karena hebat kita, tapi karena Roh Kudus, roh hikmat yang memberikan kemampuan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus adalah roh penasehat. Roh Kudus adalah roh penasehat.
Seringkali kita dibuat bingung dalam situasi saat sekarang ini. Begitu banyak orang mengandalkan jasa konsultan. Begitu banyak orang mengandalkan jasa-jasa konsultan untuk bisa menyelesaikan persoalannya dan memberikan nasihat. Banyak keluarga yang datang kepada konsultan karena ada masalah dalam keluarganya. Perusahaan-perusahaan yang sedang kolaps, sedang mengalami kemunduran, mereka panggil konsultan yang handal untuk bisa membantu. Apa solusinya? Begitu banyak konsultan-konsultan yang saat ini sedang disibukkan. Karena apa? Karena mereka banyak diminta bantuan. Bantuan hukum lah, bantuan apa saja, dan begitu banyak. Tapi kita bersyukur. Ternyata orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, punya Roh Kudus, Roh penasehat, Roh kebenaran yang akan mengajar kepada kita selalu yang benar. Arahannya pasti tepat dan benar. Jangan mundur daripada Tuhan kalau engkau punya masalah. Jangan lari kepada ilah lain kalau engkau sedang punya masalah pergumulan dalam hidup ini. Berdoa kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupanmu. Roh Kudus, Roh penasehat akan memberikan langkah-langkah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga engkau menikmati sukacita dan damai sejahtera. Yang terakhir, Roh Kudus adalah roh kesembuhan. Bukankah kita tahu bagaimana pada waktu satu ketika Petrus dan Yohanes mau ke bait Allah? Mereka di tengah jalan ketemu dengan orang yang lumpuh. Orang lumpuh berkata, tangannya diangkat untuk bisa menerima sesuatu yang diharapkan dalam bentuk benda, uang. Tapi Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak aku punya. Yang aku punya akan aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus, berjalanlah. Maka orang lumpuh itu berjalan. Kenapa bisa seperti itu? Bukan Petrusnya yang hebat, bukan Yohanesnya yang sakti, tapi Petrus dan Yohanes pada waktu itu sudah dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah roh kesembuhan. Mujizat Tuhan sampai saat ini tetap ada. Orang yang sakit sekarang di rumah sakit berdoa kepada Tuhan, minta ke Roh Kudus bekerja. Berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti memberikan kepada kita sesuatu yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh kita. Kita beriman kepada Tuhan, kesembuhan akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya pada hari ini firman Tuhan yang bertopikan tentang Roh Kudus. Ada beberapa kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar bersama pada saat ini. Kiranya bisa meluruskan dan menyederhanakan pemahaman kita mengenai Roh Kudus, sehingga saudara dan saya bisa menikmati kembali hidup dalam satu persekutuan Roh Kudus, menikmati sukacita, menikmati damai sejahtera, menikmati kemenangan bersama dengan Tuhan. Karena saya yakin dan percaya kuasa Roh Kudus tidak pernah berubah, baik dulu, kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tetap ada beserta dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Kita akan bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan dan berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih. Ada firman Tuhan yang telah kami dengar pada saat ini. Kami harus terus belajar, memahami dan meluruskan pengertian tentang Roh Kudus. Untuk kesekian kalinya kami diingatkan kembali siapa itu Roh Kudus sesungguhnya. Ada beberapa hal yang telah kami dengar.
Ada beberapa hal yang menjadi kekuatan kembali bagi kami, bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah, Roh Kudus adalah Roh Yesus. Roh Kudus adalah Roh yang bisa memberikan kepada kami sukacita dan kesembuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, jemaat Tuhan yang mendengarkan, menyaksikan acara ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan, yang punya beban masalah di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, di dalam usaha pekerjaan, di dalam studi, di dalam apapun juga. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus, Roh hikmat yang akan memberikan solusi jalan keluar yang terbaik, sehingga kami bisa melihat dan menikmati bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup dan benar. Roh Kudus adalah Roh yang maha dahsyat, yang memampukan kami untuk bisa selalu menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami mengalami sukacita dan damai sejahtera. Bapak, kami juga bersati berdoa Tuhan untuk gembala jemaat kami, Bapak Pendeta Almond M. Retika. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan yang telah memberikan kepercayaan kepada beliau, Tuhan juga yang telah memberikan hikmat kepada beliau untuk membalakan kami, supaya setiap para pelayan, setiap jemaat bertumbuh di dalam Tuhan, dan makin hari makin maju di dalam Tuhan. Bapak, berkati juga untuk para majelis hamba-hamba Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, semuanya dilengkapi oleh Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan, supaya di dalam masa hidup mereka, mereka sungguh-sungguh memberikan waktu, kesempatan yang ada semaksimal mungkin. Bapak, kami juga berdoa untuk pemerintahan yang ada sekarang Tuhan. Tuhan melihat keadaan negara kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, ada krisis di mana-mana. Ada krisis ekonomi, krisis keamanan, krisis politik, dan krisis-krisis yang lainnya. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan yang ada sekarang. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, lurah, camat, sampai RT RW dengan yang terdekat dengan kami. Tuhan, pimpin mereka semua, supaya mereka menjalankan tugas tanggung jawab sebagai amanat yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka. Supaya mereka menjalankan dengan benar tanggung jawab yang diberikan kepada mereka, sehingga negara Indonesia mendapatkan berkat yang besar melalui campur tangan mereka yang bekerja dengan benar di hadapan Tuhan. Bapak, kami yakin dan percaya Tuhan juga berkati Tuhan anak-anak Tuhan yang ada duduk di dalam pemerintahan pada saat ini. Jadikan mereka Tuhan Sadrah, Mesah, Abednego zaman modern, yang menjadikan hidup mereka menjadi cermin, menjadi garam terang dunia di tengah-tengah orang yang belum percaya kepada Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk TNI Polri. Tuhan, pimpin mereka, berikan kekuatan kepada mereka untuk tetap menjaga NKRI. Kami juga berdoa untuk para dokter, para perawat yang sekarang masih disibukkan oleh kegiatan vaksinasi. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk masalah-masalah yang muncul setelah itu. Kami mendengar ada COVID yang baru, yang bermunculan Tuhan, dan sudah ada di daerah sekitar kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan lindungi khususnya para perawat dan dokter, sehingga mereka sungguh-sungguh bekerja dengan sukacita, bekerja dengan semangat, bekerja karena mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan akan menolong kepada kami semua, karena kami percaya penyertaan selalu cukup untuk kami. Terimalah berkat Tuhan, kasih sayang daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat persetujuan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali yang kedua kali. Haleluya. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, akan habis di